Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Pelkat Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-8. Tetapi sebelumnya biarlah Alkitab tetap terbuka dan kita mohon bimbingan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita dan berkumpul pada malam hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu. Kiranya firman yang akan disampaikan dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Umat diundang berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yosua 21 ayatnya yang pertama sampai dengan 8 yang menyatakan, kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel. Dan kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaan untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum orang Kehat, maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum suku Isakar dan suku Asher, dari suku Naftali dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat undian 12 kota menurut kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebilon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Umat dipersilahkan duduk kembali. Salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini pada ibadah Pelkat GPIB Immanuel Balikpapan terambil dari Yosua 20 ayatnya yang 21, dari ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8 yang diberi tema rela berbagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu tanggal 26 Juli yang lalu, kita selaku warga jemaat Protestan di Indonesia bagian Barat baru saja menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sakramen berarti perbuatan kudus yang dari Allah.
Kita sambut untuk mengingat kembali karya besar Allah yang telah memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, dengan mati tersalib namun bangkit dari antara orang mati untuk keselamatan kita. Ini adalah pemberian Allah yang luar biasa bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Pemberian Allah merupakan anugerah yang pantas disyukuri melalui perilaku nyata. Sebab Allah telah terlebih dahulu menunjukkan keteladanan untuk memberi yang terbaik. Ia rela memberi anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk keselamatan kita. Bagaimana dengan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergabung dalam wadah Pelkat? Menurut saudara, apa makna rela berbagi? Mengapa manusia harus mewujudkan kesediaan untuk berbagi? Apakah hal berbagi berhubungan dengan skala prioritas di mana kita berbagi karena orang yang menerima pemberian kita adalah mereka yang pantas menerimanya? Ataukah justru kita harus menomorsatukan mereka yang memiliki kedekatan secara fisik maupun secara emosional dengan kita? Apakah dalam hal membagi merupakan perwujudan sikap iman ataukah ada tujuan yang berbeda dengan itu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, leluhur bangsa Israel yaitu Abram pernah menerima perjanjian dari Tuhan. Perjanjian berasal dari kata janji, adalah sebuah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti memberi, menolong, datang dan bertemu. Dan seorang yang mengucapkan janji berarti menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk memenuhi apa yang dijanjikan. Ada persetujuan antara kedua belah pihak dan merupakan syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi. Isi perjanjian itu dapat kita temukan dalam Kejadian 17 pada ayatnya yang ketiga sampai dengan 8. Salah satu perjanjian Tuhan bagi Abram yang kemudian namanya berubah menjadi Abraham adalah bahwa seluruh tanah Kanaan akan diberikan menjadi milik Abraham untuk selama-lamanya dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Untuk mendapatkan apa yang dijanjikan itu bukanlah merupakan hal yang mudah. Penerima janji ditantang untuk percaya dan taat kepada hukum. Dalam kitab Yosua, kita mendapatkan gambaran bahwa Yosua bin Nun, pengganti Musa, dipercaya untuk membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Ia berasal dari suku Efraim. Ia memimpin bangsa itu untuk menduduki tanah Kanaan dan membagi-bagi kota atau membagi-bagi suku-suku tersebut kecuali suku Lewi. Suku Lewi meliputi keturunannya yaitu Kehat, Gerson, dan Merari. Suku Lewi menempati posisi khusus sebagai keluarga iman. Artinya, tugas suku Lewi adalah bekerja dalam urusan kerohanian Israel, termasuk menjaga dan memelihara bait suci. Mereka hidup dan dari kemurahan Allah melalui umat, sehingga tiap-tiap suku akan memberikan dari kepunyaan mereka kota-kota tertentu. Dalam Yosua 13 ayatnya yang ke-33, Tuhan Allah berfirman bahwa suku Lewi
yaitu salah satu dari suku-suku Israel tidak mendapat bagian tanah pusaka seperti suku Israel lainnya. Karena itu ada sebanyak 42 kota menjadi tempat kediaman suku Lewi dan 6 kota perlindungan, bahkan tanah bagi ternak-ternak mereka yang diberikan tiap-tiap suku Israel bagi suku Lewi. Di sini kita mendapat gambaran tentang pengaturan hubungan antara manusia dalam konteks keluarga Israel. Bahwa sebagai atau dalam pengajarannya ia berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini terdapat pada Matius 5 ayatnya yang ke-7. Lihatlah, Yesus memberi makan 5.000 orang. Hal ini timbul karena belas kasih-Nya. Ia justru tidak membeda-bedakan orang. Ia malah mengajak murid-muridnya dengan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ini adalah sikap murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi pemberian sempurna seperti yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Korintus tentang apa yang dilakukan Yesus, pemberiannya luar biasa, yaitu membeli dirinya ketika ia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-24. Hal ini lebih nyata ketika benar ia memberikan dirinya mati tersalib. Tubuhnya disiksa, darahnya tercurah. Ini menjadi pembelajaran yang berarti dengan tujuan agar para pengikutnya sadar bahwa apa yang mereka miliki, mereka juga harus rela membagi. Keluarga besar hal memperhatikan rasa sepenanggungan untuk rela memberi menjadi penting. Kerelaan memberi merupakan respon ketaatan terhadap perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Kristus, kerelaan memberi merupakan sikap bersyukur karena sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik dengan mewujudkan janji setia-Nya kepada Israel sehingga mereka telah menduduki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan bagi leluhur mereka. Bahwa sebagai satu keluarga, hal memperhatikan, memperdulikan dengan sikap memberi merupakan suatu bukti kasih yang dinyatakan teristimewa juga kepada saudara-saudara seiman seperti yang dipahami oleh Paulus ketika ia menasehati jemaat Tuhan di Galatia. Membagi adalah sikap iman. Bila Israel telah menunjukkan kebaikan dalam hal berbagi kepada suku-suku Lewi, terlebih kita belajar tentang kerelaan berbagi yang dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus rela berbagi untuk keselamatan kita. Bahkan dalam kerelaan berkorban untuk orang lain yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika perenungan kita saat ini bertemakan rela berbagi, maka pertanyaannya adalah, sudahkah sungguh-sungguh kita memenuhi hukum Tuhan dalam hal berbagi? Dalam hal bergereja di masa pandemik ini, apakah kita juga menjalani firman Tuhan dengan berbagi kebutuhan pelayanan di bait Tuhan yang kudus? Sudahkah kita setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan sukarela untuk kelancaran pelayanan dan kesaksian? Orang Israel menunjukkan ketaatan mereka dalam memberi tanpa pamrih.
Apa yang wajib mereka berikan, mereka wujudkan dengan ketaatan memberi. Demikian juga dengan kita selaku bagian dari gereja ini, yaitu wadah persekutuan Pelkat. Kita dipanggil untuk menyadari bahwa Allah yang penuh cinta telah memberikan Kristus untuk keselamatan kita. Sehingga dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam hal berpartisipasi membangun tubuh Kristus, tanggung jawab kita bersama adalah untuk memberikan kesejahteraan dan damai sejahtera dalam rangka mewujudkan setiap program kerja yang ada. Memang kondisi terkini dengan segala tantangannya membuat kita terbatas dalam hal berbagi. Namun minimal bentuk-bentuk persembahan yang menjadi milik Tuhan seperti persembahan persepuluhan janganlah kita abaikan. Berikanlah dengan sukacita seperti pemberian dari diri Kristus, maka lumbung-lumbung kehidupan kita pun akan terberkati. Allah tidak membiarkan kita jatuh dalam kemiskinan, namun Allah memberi kepada kita hikmat untuk berkarya dan menghasilkan, tetapi juga mengelola segala harta milik Tuhan dengan hikmat. Jadi, marilah dengan penuh kegembiraan kita mempersembahkan apa yang menjadi hak Tuhan. Rela untuk berbagi tidak membuat kita menjadi miskin, melainkan kerelaan membagi yang tulus akan melipat gandakan berkat yang disediakan bagi kita. Oleh sebab itu, mari berjalan dalam tuntunan Tuhan dan berilah apa yang menjadi hak Tuhan, seperti perintah Tuhan kepada Israel melalui Yosua. Selain itu, bila kita memperhatikan kondisi sosial masyarakat, ada banyak orang yang terpuruk dalam kemiskinan. Orang minta-minta di jalanan, banyak anak yang putus sekolah karena kekurangan secara ekonomi. Ketika kita memiliki rasa peduli terhadap kondisi sosial seperti itu, maka pelayanan kasih kita tidak saja terbatas pada tembok-tembok gereja, melainkan keluar jauh menembus seluruh sendi kehidupan manusia. Semoga kita semua terketuk pintu hati untuk melihat bahwa perhatian kasih kita telah mencerminkan kehadiran Kristus dalam perilaku nyata kita dan Kristus yang dimuliakan. Selamat menjadi berkat melalui kerelaan berbagi. Kristus memberkati kita semua. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah Pelkat pada malam ini, di mana kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada pada ibadah Pelkat pada malam ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang dapat menguatkan iman kami. Ya Allah Bapa di surga, pada kesempatan hari ini kami berdoa bagi pelayanan gereja-Mu GPIB Immanuel di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya Engkau lancarkan dan sertai kami. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan juga menyertai warga sekitar di tempat ini, agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Ya Allah Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini pula kami berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat
Pendeta Ibu Syana Delianusa, serta presbiter, diaken dan penatua, kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa pada malam hari ini bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat berkumpul kembali di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang sedang berulang tahun untuk ulang tahun kelahirannya atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Allah Bapa di surga, tidak lupa juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Kau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkatilah keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang ditempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan karena Engkau tahu apa yang kami perlukan. Ya Allah Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini yang pada saat ini sedang mengalami masa pandemi COVID-19 ya Bapa, yang juga melanda di seluruh belahan dunia. Kiranya Tuhan sendiri yang menghalau pandemi ini, dan kiranya juga Engkau memberkati pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami percaya Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa ini yang masih jauh dari kesempurnaan, kiranya hanya kami alaskan di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.